Film kita kali ini berjudul Absolutely Anything yang rilis tahun 2015. Film ini bercerita tentang perubahan kehidupan seorang pria bernama Neil setelah ia berinteraksi dengan alien. Ia mempunyai kemampuan untuk melakukan dan mewujudkan apapun yang dia inginkan. Tak hanya Neil, anjing peliharaannya pun mempunyai kekuatan super yang membuatnya dapat berbicara. Penasaran gimana alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Deep space. Mission to find and... Film pun dimulai pada tahun 1972. Sebuah roket bernama Atlas Centaur diluncurkan untuk menemukan makhluk lain di luar angkasa. Roket tersebut dilengkapi lempeng berukir gambaran manusia dan peta menuju bumi. The Atlas Centaur rocket. Rocket that launched a probe. Scene berpindah pada seorang pria jomblo bernama Neil Clark sedang menghadiri acara penghargaan untuk novelnya yang terbaru. Namun di tengah acara puluhan anjing tiba-tiba menerobos masuk dan membuat kekacauan. Neil pun terbangun dan ternyata ia sedang bermimpi. Neil bergegas membuka pintu karena terdengar bel berbunyi secara intens. Fiona, tetangga Neil yang berada 3 lantai di atasnya protes dengan suara gonggongan Dennis, anjing dari Neil. Ia mengancam akan membawa Dennis ke penampungan anjing jika Neil tidak bisa membuatnya tenang. Sesaat kemudian, Neil pun berpapasan dengan Catherine, tetangga yang menjadi pembawa acara dalam mimpi Neil. Dari percakapan mereka, terungkap Neil sedang menulis sebuah novel. Di sisi lain, tepatnya di luar angkasa, terlihat satelit milik bumi dihisap oleh benda asing berisi para alien. Mereka menemukan lempeng ukir bawaan roket Atlas Centaur bertulis peta menuju bumi dan pesan bahwa satelit itu tidak berniat menyakiti siapapun. Para alien itu pun tertawa terbahak-bahak, kemudian melempar satelit ke tumpukan benda-benda milik bumi yang sudah menjadi rongsokan. Rupanya lempeng ukir ini merupakan lempeng kesekian yang mereka temukan. Makhluk ini kemudian mengadakan pengadilan dewan antar galaksi yang dipimpin oleh alien merah bernama Sharon. Sharon berniat menghancurkan bumi demi kebaikan semesta, namun alien hijau bernama Baker menyarankan bahwa mereka harus memberi kesempatan bagi para penduduk bumi untuk membuktikan diri apakah mereka layak atau tidak untuk dihancurkan. Hal ini juga disetujui oleh Sharon. Menurutnya, jika makhluk bumi bisa membuktikan mereka unggul, maka mereka bisa bergabung dengan para alien. Di sisi lain, Catherine yang sedang bekerja diganggu mantan pacarnya Grant melalui telepon. Grant merupakan seorang kolonel yang obsesif, posesif, dan juga pencemburu berat. Catherine bekerja di sebuah stasiun televisi dan menyusun daftar pertanyaan yang akan dibacakan oleh Venela, pembawa acara talk show tentang buku. Namun konsep acara ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip Catherine yang murni ingin membahas buku. Produser acara memintanya lebih fokus pada skandal, gosip, dan juga pembunuhan karakter penulis dengan sedikit rasa hormat terhadap sastra. Catherine menjadi bingung sekaligus sedih. Ia bahkan menangis saat berbelanja, tapi Neil mengira Catherine menangisi harga bahan makanan. I didn't want them anyway. On dips, dried fruit and pasta sauces. Sementara itu, di pesawat alien, satu penduduk bumi akan dites. Orang itu dipilih secara acak sesuai ketentuan, lalu diberi kekuatan super tidak terbatas selama 10 hari. Bumi akan dilenyapkan jika kekuatan itu digunakan untuk berbuat jahat. Namun, jika digunakan untuk kebaikan, maka penduduk bumi akan disambut menjadi bagian dari masyarakat antar galaksi. Dan penduduk bumi yang terpilih itu adalah Neil, yang baru saja diserempet mobil saat menuju lokasi kerja hingga ban sepedanya menjadi penyok. Neil bekerja sebagai seorang guru di sekolah terpadu Kinbrook. Hari ini ia mendapat teguran karena sudah 12 kali terlambat masuk dengan berbagai alasan, mulai dari keracunan makanan, salah hari, lupa menyetel alarm, dan sebagainya. Pak Robinson, kepala sekolah, menganggap Neil sudah tidak memiliki rasa tanggung jawab. Ia sangat ingin memecat Neil, tapi sayangnya mencari guru pengganti untuk sekolah itu sangatlah sulit. Saat jam makan siang, Ray, teman akrab Neil, iseng bertanya jika Neil bisa mewujudkan keinginan apa yang ingin ia wujudkan. Neil yang tidak tahu dirinya sudah diberi kekuatan super menjawab
ia berharap Dennis memuntahkan catatan bab 3 dan mendapatkan novel utuh. Hal itu pun langsung terwujud tanpa disadari oleh Neil. Make Dennis regurgitate my notes from chapter 3. Why? Ray meminta Neil menginginkan sesuatu yang akan membuat hidupnya lebih baik. Neil menjawab lagi, ia berharap alien menghancurkan kelas yang ia ajar, yaitu kelas 10C. Dan seketika kelas itu pun hancur sesuai ucapan Neil. Setelah tiba di rumah, Neil yang membersihkan kotoran Dennis di lantai melihat tayangan televisi yang menyiarkan berita bahwa 38 siswa terbunuh akibat insiden ledakan. Neil merasa tidak mungkin insiden itu terjadi karena ucapannya. Jika benar, maka ia tidak perlu repot membersihkan kotoran Dennis. Ia hanya perlu menyuruh kotoran Dennis berjalan sendiri ke pembuangan dan hal itu ternyata benar-benar terjadi. Kotoran Dennis berdiri dan berjalan dengan riang menuju kloset kamar mandi. Neil pun sangat syok dan mengira dirinya berhalusinasi, ditambah lagi naskah novel yang ditemukan di dapur dalam keadaan utuh dan whisky tumpah yang kembali ke dalam botol setelah diberi perintah. Neil menguji kemampuannya di mana ia menyuruh whisky bertukar dengan sebotol malt. Botol whisky itu langsung berjalan sendiri keluar dan menerobos toko minuman yang sudah tutup. Alarm keamanan pun berbunyi membuat Neil dikejar-kejar polisi. Saat terkepung, Neil menggunakan kekuatan untuk kembali ke rumah bersama Dennis. You say one word about this country. Oh, yeah, Chubsy. Neil kemudian tiba-tiba teringat nasib para siswa 10C yang tewas dalam ledakan. Neil meminta semua yang telah mati dihidupkan kembali dan keadaan menjadi kaos. Neil langsung mengoreksi permintaannya menjadi lebih spesifik. Ia ingin ledakan tadi siang tidak pernah terjadi. Waktu pun mundur ke jam makan siang di sekolah, tepat saat Ray menanyakan keinginan Neil. Neil tidak menyebutkannya lagi akan keinginannya. Scene berpindah ke stasiun televisi tempat Catherine bekerja, di mana Vanella sedang siaran bersama seorang penulis bernama Mortimer Stanley yang baru saja merampungkan novel berjudul Apa Yang Kau Lihat Dengan Mata Terbuka. Setelah 10 tahun ia vakum. Catherine yang ada di ruang kontrol dikejutkan dengan kedatangan Grant dengan seragam yang lengkap. Catherine merasa sangat tidak nyaman karena ia tidak memiliki perasaan apapun lagi pada Grant. Beruntung produser acara menyadari situasi itu dan membuat Grant pergi dari situ. Di sisi lain, Neil mengintip kelas 10C. Ia hanya bisa menghela nafas melihat para siswa membuat kekacauan. Neil berucap ia ingin semua anak kelas 10C menjadi teladan, baik, beradab, dan semangat dalam belajar. Dan dalam sekejap keinginan Neil pun terwujud. Semua anak sangat tertib, bahkan sangat senang saat disuruh membaca seluruh bab. Neil juga meminta kepala sekolah menjadi ramah padanya. Saat di kantin, Neil melihat Ray tampak diabaikan oleh guru yang ia taksir, yaitu Pringle. Neil merasa kasihan pada temannya itu dan ia membuat Pringle tergila-gila pada Ray. Neil sangat girang menyadari kemampuannya yang bisa mengabulkan segala hal. Dengan iseng, Neil berucap ingin menjadi presiden Amerika Serikat, yang ternyata langsung terwujud dalam sekejap. Neil tiba-tiba menjadi target serangan pria bersenjata dan dibawa oleh petugas keamanan istana untuk diselamatkan. Namun merasakan betapa sulit menjadi presiden membuat Neil ingin kembali ke rumah dan menjadi dirinya yang semula. Neil berpikir untuk meminta sesuatu yang benar-benar ia inginkan. Tapi karena kurang spesifik, Neil harus beberapa kali mengoreksi ucapannya. Saat meminta penis besar, penis Neil berubah menjadi sangat besar. Saat meminta tubuh bagus, tubuh Neil berubah menjadi wanita langsing. Saat meminta tubuh pria hebat, ia berubah menjadi Albert Einstein. Neil akhirnya mendapat hasil yang ia inginkan saat meminta tubuh bagus seorang pria. Neil juga menggunakan kemampuannya untuk mengintip Catherine yang sedang menyetrika hanya menggunakan pakaian dalam. Catherine menjadi histeris mendengar suara Neil. Neil akhirnya merubah keadaan kembali seperti semula dan menghilangkan ingatan Catherine tentang kejadian barusan. Pada keesokan harinya, Neil menceritakan yang ia alami pada Ray bahwa ia bisa mengabulkan apa saja hanya dengan memberi perintah dan melambaikan tangan. Tentu saja Ray menganggapnya sedang halu.
Neil membuktikan dengan menyuruh kerangka manusia di lab berbicara tentang masa lalu dan melompat keluar jendela saat si kerangka mengungkit soal kulit hitam. Real name's Reg Hoskins. That's not me, that's what I'm saying. It's Private passes the lot. Why so? What's this? Neil bahkan memenuhi ruang biologi dengan bunga untuk meyakinkan Ray. Sedangkan di sisi lain, Catherine sedang kewalahan menghadapi Grant yang bersikeras mengajak balikan dan Pringle yang menyiapkan pemujaan untuk Ray. Sementara itu, di pesawat alien, Kylie menghentikan kemampuan Neil sementara karena terjadi sedikit kerusakan pada alat energi galaksi. Scene kemudian berpindah pada malam harinya di mana Catherine yang mabuk berat mendatangi kamar Neil dan menciumnya. Tanpa sadar, Grant sedang mengintip dari jendela lantai bawah. Singkat cerita, alat energi galaksi kembali berfungsi. Neil merubah cuaca, mengendalikan pakaian dan sarapan dengan tenang sambil membaca buku sementara Ray sangat terkejut melihat Pringle mengadakan pemujaan untuknya melibatkan para siswa. Di tengah-tengah sarapan, Neil terganggu oleh gonggongan Dennis sehingga ia membuat Dennis bisa bicara seperti manusia, namun Dennis menjadi semakin berisik. Neil pun harus bersusah payah menjinakkan Dennis saat Catherine mampir lagi ke rumahnya. Catherine mengklarifikasi ia tidak ingin Neil berpikir ia adalah wanita gampangan karena tadi malam ia sedang mabuk. Namun Dennis yang bisa bicara membuat Catherine salah paham. Ia mengira Neil homo karena Dennis yang bersuara pria terus-terusan berteriak ia mencintai Neil. Catherine pun menjadi sangat marah. Neil berusaha mengejar meski Grant sudah menghadang. Dalam pengejarannya, Neil harus terhenti karena Ray memohon untuk menghentikan aksi pemujaan Pringle. Neil yang panik mengubah Ray menjadi sosis agar berhenti protes dan membiarkan Pringle masih melakukan pemujaan bahkan pada mobil Ray. No, I haven't lost the powers. Ray, stop it, Ray. Ray! Oh, that's his car. Neil menghampiri Catherine di toko sosis, namun segala penjelasannya ditolak mentah-mentah. Ia malah berdebat dengan penjual sosis karena mengira Neil mencuri, padahal sosis di tangannya adalah Ray. Rentetan kejadian ini pun disaksikan oleh para alien. Mereka menilai Neil sama sekali tidak tahu cara menggunakan kemampuannya untuk sebuah kebaikan. Maureen sudah tidak sabar untuk menghancurkan bumi terlepas dari aturan galaksi yang harus ia patuhi. Pada sorenya, Grant membuat keributan di apartemen dengan menerobos masuk ke kamar Catherine tanpa izin. Neil berbisik menyuruh Catherine keluar lewat pintu depan lalu berputar naik lewat belakang ke kamar Neil untuk bersembunyi. Ia janji tidak akan macam-macam dan akan membuatkan makan malam. Catherine setuju asal Neil mengundang Dennis. Singkat cerita, Neil dan Catherine pun makan malam bersama tanpa gangguan Dennis yang sebelumnya sudah diancam agar tidak berisik. Catherine memuji masakan Neil yang menurutnya adalah sup terenak yang pernah ia cicipi. Saat suasana mulai mencair, Neil menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ia juga akan membuat Catherine mendapat posisi bagus dalam pekerjaannya. Catherine malah menjadi iba. Ia merasa Neil butuh bantuan medis terkait kondisi mentalnya dan memegang tangan Neil untuk menenangkannya. Namun Grant yang dari tadi sudah mengintip terpancing emosi. Ia menerobos jendela apartemen Neil dan mengamuk. Perdebatan pun terjadi di antara ketiganya. Grant dengan arogan menodongkan pistol pada Neil. Neil pun menentang balik. Ia tidak takut jika Grant benar-benar menembak setelah berucap semua peluru yang mengarah padanya akan memantul. Setelah beberapa saat belum saja menembak, Neil membuat Grant menjatuhkan pistol dan dengan segera Catherine membuang benda itu ke jendela lalu pergi. Grant mencekik leher Neil semakin kuat sehingga Neil terpaksa membuat beberapa perintah agar Grant tidak terlalu agresif. Grant menyadari Neil bisa mengabulkan segalanya. Ia berniat memanfaatkan kemampuan Neil. Grant lalu membuat Neil pingsan dan menyekapnya. Begitu juga dengan Dennis. Sementara itu, Catherine sudah tidak lagi dirayu produser acara. Ia juga mendapat ruang kerja khusus dengan meja besar. Saat itulah ia menyadari ucapan Neil bukanlah halusinasi belaka. Di sisi lain, Neil yang baru siuman disodorkan kertas permintaan yang harus diucapkan jika Neil tidak ingin Dennis mati tertembak. Neil mulai membaca. Poin 1 tertulis, semua pria Inggris berkulit pucat mendapat telinga besar dan kaki berselaput. Sedangkan di sisi lain, Catherine berlari menuju kamar Neil.
Ia mendapati apartemen Neil sangat berantakan dengan pintu depan tidak terkunci. Ray juga ada di sana mencari Neil sambil bersembunyi dari kejaran Pringle karena akibat kekuatan Neil, Pringle membuat Ray menjadi tuhan dari agama baru dan ingin membuat Ray membuktikan keabadiannya melalui bangkit dari kematian. Catherine langsung teringat tentang apartemen mewah yang dibeli Grant untuknya. Catherine yakin Grant menyekap Neil di sana. Mereka berdua pun menyusul Neil sambil terus berlari dari kejaran sekte Pringle hingga akhirnya mereka tiba di apartemen mewah Grant. Mendengar suara Catherine, Grant memutuskan berhenti bersenang-senang dan memerintahkan Neil langsung membaca permintaan nomor terakhir, yaitu Catherine menjadi tergila-gila pada Grant. Neil pun bimbang di antara dua pilihan. Ia harus menyelamatkan Catherine atau Dennis. Tetapi Neil lebih memilih membebaskan Dennis lebih dulu sehingga Catherine melompat ke arah Grant dengan penuh nafsu. Neil kemudian mengubah Grant menjadi anjing corgi dan membebaskan dirinya sendiri, lalu mengubah Catherine menjadi normal dan membatalkan semua keinginan Grant. Namun Neil lupa akan satu hal, yaitu sekte Pringle pemuja Ray. Untung Neil segera mengembalikan pikiran Pringle dan pengikutnya seperti sedia kala sebelum mereka membunuh Ray untuk membuktikan keabadian. Sayangnya kejadian ini membuat Catherine menjauhi Neil. Para alien yang mengawasi menjadi bingung karena Neil tampak tidak punya konsep baik ataupun buruk. Catherine menjadi paranoid dan ia berpikir segala tindakannya selama ini berjalan atas kehendak Neil. Sementara di pesawat luar angkasa, para alien baru menyadari alat penerjemah yang selama ini mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain sedang kacau sehingga mereka menamai diri mereka dengan nama-nama manusia berjenis kelamin wanita. Contohnya Sharon, nama yang paling sering dipakai wanita Australia. Ia pun tidak terima dan mengubah menjadi pembawa kematian. Scene kembali berpindah pada Neil di mana ia frustasi mengingat Catherine dan Ray yang kini membencinya. Ia juga menyesal menggunakan kekuatan untuk memenuhi ego sendiri dibanding menyelesaikan setiap masalah di dunia dan membuat semua orang bahagia. Neil berucap contohnya ia ingin semua orang di dunia mendapat makanan sebanyak yang mereka mau. Semua orang di dunia tinggal di rumah impian mereka dan tidak ada lagi alasan berperang dan pemanasan global pun dibalikan. Neil segera menyalakan TV untuk mengecek, tapi nyatanya semua keinginan Neil membuat keadaan semakin memburuk. Orang-orang menjadi obesitas dan bertindak anarkis. Gurun Sahara kini menjadi komplek perumahan mewah dan perang-perang dideklarasikan tanpa alasan. Terjadi penurunan suhu global yang mengakibatkan beberapa daerah mulai membeku. Ternyata menciptakan kedamaian di bumi tidak semudah yang dibayangkan. Neil meminta keadaan kembali seperti biasa sebelum Neil mengucap permintaan barusan. Neil pun tidak tahan lagi. Ia berniat bunuh diri dengan melompat ke sungai. Dennis yang tidak ingin kehilangan tuannya langsung menyusul melompat meski tidak bisa berenang. Sehingga Neil harus membawanya ke daratan. Tidak terasa kini sudah 9 hari berlalu. Hari ini adalah hari terakhir Neil memiliki kekuatan super. Para alien pun bermusyawarah untuk menentukan Neil lolos atau tidak dalam ujian ini. Hingga akhirnya memutuskan untuk menyiapkan generator penghancur bumi, sementara Neil terus mencoba menelpon Catherine. Dennis mengusulkan Neil untuk melepas kekuatan super padanya agar Catherine tidak lagi menjauh. Neil tidak lagi punya kekuatan dan Dennis berjanji ia hanya akan menggunakan kekuatan super sesuai perintah tuannya. Setelah kekuatan beralih, Dennis mengucap keinginan tanpa persetujuan Neil. Ia ingin sumber kekuatan hancur selama-lamanya. Dan dalam sekejap, bumi pun melakukan perlawanan terhadap generator penghancur milik alien. Penghancur itu memantul menghancurkan seluruh planet alien di alam semesta. Scene berpindah ke apartemen di mana Neil membuktikan di hadapan Catherine bahwa kekuatannya sudah tidak ada lagi. Akhirnya Catherine mau menerima ajakan makan malam Neil dan Dennis akan menghabiskan waktu bersama Grant yang masih menjadi anjing. Dan film Absolutely Anything pun selesai.